Selamat pagi saudara-saudari. Ya, mungkin kamu herankan kenapa saya berdiri di sini. Lama sudah. Saya ingat kali terakhir saya berkhotbah, sharing lah adalah saya ingat sebelum COVID. Ya, dan mungkin kamu pun tidak nampak saya di sini sebab saya di kebaktian English. Ya, jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami bersama-sama di sini untuk beribadah kepadamu. Dan Bapa di surga, kami berdoa, persiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan, biarlah Engkau berbicara pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buka dulu Mas lah. Memang tidak boleh bernapas. Ya, jadi saya perkenalkan diri dulu lah. Saya punya nama saya Wilfred. Saya juga adalah bekas pelajar yang beribadah di sini pada tahun 2006. Ya, sewaktu mula-mula gereja ini bermula lah. Ya, lepas itu graduate dan kawin juga. Lepas itu di sinilah menetap dan kerja di sini. Nah, jadi pada pagi ini kita mau mendengar satu khotbah tentang benda yang selalu kita lupakan. Nah, apa yang kita selalu lupakan? Yaitu tentang hal tentang mengucap syukur. Kan? Kadang-kadang selalu kita terlupa benda yang seharusnya lah. Nah, kalau bercerita tentang kerohanian kan, kalau dulu-dulu lah di kampung. Kalau rohani itu hidupnya mesti mau yang menderita-menderita. Oh, barulah nampak rohani kan? Ataupun miskin lah, bangga jadi miskin. Kenapa? Sebab miskin itu menderita. Jadi kalau menderita itu barulah nampak rohani kan? Baru nampak rohaninya. Sebab kalau yang senang-senang nih, kedagingan. Oh gitu konon lah. Kalau di kampung-kampung lah dulu-dulu. Nah, dan kalau nampak yang satu pastor yang driving satu kereta yang besar limpas. Oh ini pastor, ini bukan rohani ini kedagingan ini, hidup dalam kedagingan. Nah itu kalau dulu lah. Tapi sekarang bukan begitu. Sebab kalau ada berkat, kenapa tidak kita menikmati kan? Nah begitu. Cuma janganlah ada batasnya begitu. Nah, sebab itu kalau dalam pelayanan juga sama, Tuhan dia mencari hati seorang yang melayani, bukan yang mau-mau saja melayani, tapi yang tahan dalam penderitaan, yang sanggup tahanlah dalam penderitaan. Sebab itulah Tuhan mencari kualiti yang seperti itu, yang tahan, supaya sebagai hamba Tuhan kalau mengalami satu keadaan yang berita, dia boleh bertahan tetap dalam pelayanan dia. Kalau tidak boleh menderita, susahlah kan, susah mau sustain, susah mau tetap di dalam pelayanan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang mengucap syukur, di mana di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dia tertulis seperti begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, itulah yang kita akan pelajari pada hari ini. Nah, jadi saudara-saudari, mungkin Anda akan berkata macam begini. Susahlah mau ucap syukur. Macam mana mau ucap syukur? Kalau kita lagi dalam kesusahan kan, kau suruh saya ucap syukur dalam kesusahan, gila kah? Oh gitu. Lepas itu, macam mana mau ucap syukur dalam kesakitan? Sudahlah saya sakit, kau ucap syukur, suruh saya mengucap syukur. Dalam saya kesedihan, kau suruh saya ucap syukur, sedangkan kau cakap, sebab kau tidak rasa bah. Nah, mungkin ada yang kita berkata seperti itu, kan? Tapi macam mana kalau kita dapat berkat? Ada kesembuhan, ada mukjizat dalam kehidupan. Wah, mukjizat.
senang saja kan mengucap syukur, puji Tuhan. Ah, gitulah. Saya baru mengalami yang kemarin. Ya, jadi saya dapat bayangkan, memang senang mengucap syukur kalau dalam masa-masa yang serodok lah, yang syok. Kemarin kan, lepas kerja, saya punya bini saya, dibilang mari kita jalan keluar. Dia bilang, pergi mana? Yamcha, dia bilang. Yamcha, jam begini, jam 6. Oke lah, pergilah. Jadi kami jumpalah di CKS Menggatal kan, dorong pergi sana, saya dari tempat kerja, saya parking kereta, kita satu jalan kereta lah. Sekali, kita pergi sini. Gaya Street, aduh Gaya Street punya jam tuh. Mau pergi sana saja pun dalam perjalanan jam nih, saya tengok map, memang kalau sejalan saya tengok map saja. Alah, map pun memang jam, merah-merah, oke enggak apalah, jalanlah. Jalan sudah sampai sudah di tempat yang dituju di Gaya Street sana. Nah, itulah yang kita mau pergi Yamcha, dia bilang. Saya tengok, kedai baru nih, dekat sana lah Gaya Street. Banyak kedai baru, lama tidak pergi KK kan. Jadi, kamu turun sini dulu lah, dia bilang. Turunlah dorang. Jadi saya putar ikut yang dulu mil mewah, sekarang sudah bataras kan. Satu round saya kasih turun dorang sana. Saya putar lagi satu round. Dia bilang, jam nih, macam mana mau cari parking nih. Lepas itu saya terpikir dulu, Reverend Yong Tiam Choi kan, dia pernah share di sinilah. Dia Reverend pertama dalam gereja ini, dia pernah cakap waktu dia sedang driving, dia suruh anak dia berdoa untuk parking. Jadi, doa kamu untuk parking. Betul-betul dapat. Baru saya pikir, ya kan bagus, saya berdoa kan untuk parking. Sebenarnya saya jenis yang kalau benda-benda kecil tak perlulah untuk doa. Tapi waktu itu baru saya terpikir, ya kan. Kalau dalam keadaan jam, benda yang kecil tuh, yang parking tuh akan menjadi sesuatu yang besar kalau kau betul-betul memerlukan. Jadi memang jam lah, time tuh gila punya jam. Tidak bergerak. Oke lah, saya doa lah. Limpas sudah itu milik mewah kan. Sebab saya sudah putar lagi 1 kali round. Saya doa lah, simple, bukan yang doa yang sepenuh hati begitu, tidak. Sambil driving kan, mana boleh tutup mata. Jadi saya bilang, Tuhan, jam nih, saya mau parking coba kasih saya satu. Simple begitu saja. Jadi keluar saya dari itu mil mewah kan, ngam terus ada satu kereta keluar. Saya bilang, puji Tuhan, saya bilang. Jadi saya parking, puji Tuhan, betul-betul puji Tuhan. Dan saya ingat ini khotbah, betul loh, senang memuji Tuhan kalau dalam keadaan yang gembira kan, senang. Tapi kalau susah, kalau dalam keadaan yang sukar, susah. Tapi tidak apa, kita belajar pada hari ini tentang hal mengucap syukur, sama ada dalam keadaan sedang ataupun susah. Nah, jadi dalam dunia ini ada 3 jenis orang Kristen. Dalam gereja lah kan, dalam dunia. Ya, yang pertama itu Kristen yang level di bawah. Ini yang jarang memang tidak ada lah dalam gereja, susah mau jumpa. Yang mana dalam keadaan apa sekalipun tidak pandai bersyukur. Dapat berkat, kurang nih, apa ini begini saja, tidak mau bersyukur. Tapi kalau bagi orang lain itu sesuatu yang besar. Tapi bagi dia tidak ucap syukur. Komplain lagi, gantung begini, sikit saja apa ini, begini saja, kasih lagi yang besar. Dapat komplain berkat, dapat berkat komplain terus. Nah, apalagi kalau dapat yang bukan berkat, lagilah dia komplain. Nah, ini susah untuk bersyukur. Apa yang sama ada baik ataupun buruk, tidak mau bersyukur. Nah, ini jarang sekali jumpa lah, tapi di luar sana banyak, di luar sana banyak lah itu, selalu jumpa. Lebar yang kedua, dia punya jenis mengucap syukur itu yang di tengah-tengah. Ini dalam gereja pun ada jumpa. Nah, jadi yang ini macam tadilah. Kalau yang waktu senang-senang boleh bersyukur, puji Tuhan. Doa dijawab, puji Tuhan. Lompat-lompat, ya puji Tuhan. Sekali dalam keadaan yang sukar, mungkin ada yang menghina Tuhan kali. Mungkin ada juga komplain lah. Komplain itu biasalah. Tuhan kenapa begini? Saya hari-hari saya pergi gereja. Sianu tuh nampak di gereja pun 1 tahun 1 kali. Tapi kenapa dia semakin diberkati? Gitu. Jadi kita komplain lah.
komplain. Itu yang kedua punya level. Yang level yang di atas sekali, yang Tuhan kita kehendaki adalah yang mengucap syukur sama ada mengalami kesulitan ataupun dalam kehancuran tetap mengucap syukur. Gagal, tetap mengucap syukur. Nah, macam yang tadi Tesalonika cakap tuh, apa dia tulis ada? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, itu kehendak Allah. Tapi tahukah saudara-saudari, kalau kita tidak mengucap syukur, kita sudah melawan kehendak Allah. Kan? Sebab tertulis di situ, itulah kehendak Allah. Jadi kalau kita tidak mengucap syukur, maksudnya kita sudah melawan kehendak Allah. Pokoknya adalah mengucap syukur itu hukumnya wajib. Nah, kalau dalam Islam kan ada hukum. Jadi kalau dalam Kristen pula mengucap syukur itu hukumnya wajib. Wajib. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Jadi sebab itulah kita kena mengucap syukur. Kenapa? Kita masuk satu-satu. Macam mana kita belajar untuk mengucap syukur. Jadi oleh itu kita jangan cepat untuk cakap kita tidak mampu untuk mengucap syukur. Susah mengucap syukur. Susah. Memang kalau saya sendiri pun saya mengalami masa-masa yang sukar kan. Memang saya akan datang untuk berdoa. Tapi kalau bilang mengucap syukur susah untuk for the first place kan. Kau bilang suruh saya mengucap syukur susah. Tapi tidak apa, kita boleh belajar. Susah mengucap syukur. Tapi kalau kita katakan ianya susah, kita sudah menutup segala kemungkinan. Kan? Kita mesti coba dulu, latih. Kalau kita sudah belum lagi coba, sudah kita kata susah, kita menutup segala kemungkinan yang berlaku. Dan sudah pasti kita tidak akan mampulah. Nah, tapi hari ini kalau kita belum mampu untuk mengucap syukur, tapi kita boleh katakan ini kepada Tuhan. Kita boleh cakap begini, Tuhan, hari ini saya belum mampu untuk mengucap syukur, tapi tidak apa, saya akan melatih diri saya, untuk melakukannya. Nah, jadi semuanya bergantung kepada latihan. Semakin kita melatih, dan akhirnya kita akan pasti mampu. Jadi saudara-saudari, hari ini kita akan belajar 3 perkara. 3 perkara tentang hal mengucap syukur, macam mana kita boleh mengucap syukur di dalam segala perkara. Nah, yang pertama kita mau lihat di dalam Lukas pasal 11 ayat 9 hingga 13. Nah, ini Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Ada 5 ayat ya. Jadi di sini dia tulis, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, di sini ada 5 ayat. Tapi mana tentang mengucap syukur? Tiada kan? Tiada tentang mengucap syukur. Bilang mau belajar mengucap syukur, tapi tiada. Nah, tidak apa, kita tengok melalui ayat ini, kita belajar. Dalam ayat ini dikatakan, kalau Bapa kita yang di dunia tidak memberikan kita kalajengking, apalagi Bapamu yang di surga. Nah, ini saya mau cerita, saya punya pengalaman lah. Dulu waktu kami masih kecil, saya ingat saya waktu darjah 1 kah, memang nakal lah kami ini. Saya dengan abang saya kan, saya punya bapak ini cara dia didik kami kan, yang di permulaan lah, yang di awal. Sebab bapak saya ini mungkin dia punya bapak pun jenis yang keras bah. Jadi
sampai kepada dia pun keras lah. Jadi didikan dia itu adalah rotan. Jadi kami ada 7 orang adik-beradik, tapi yang di depan-depan ini memang selalu makan rotan lah, yang perintis nih. Kan susah kalau jadi perintis, Pak. Jadi saya pun tidak ingat apa yang waktu itu, yang saya ingat bapak saya cakap begini. Dia bilang, kamu jangan jalan jauh-jauh. Kalau kamu main di rumah saja. Tapi susah, Bah. Ada kawan kan jiran, biasalah tinggal di kampung nih, ada kawan jiran di sebelah kiri berjumpa. Jadi time itu dari satu, kita tiada pikiran lain selain daripada bermain kan, main pipi gini-gini. Jadi kawan yang jiran-jiran kami itu tidak begitu nakal lah, tapi yang kawan yang sana tuh, wah itu memang nakal. Jadi dibilang begini, mari kita mandi di empangan, dibilang. Empangan, baru saya pikir, bapak saya, enggak boleh bapak saya cakap, enggak boleh jalan jauh-jauh, nanti kami kena rotan, dia bilang. Sebab memang kami itu kan, kalau ada asal silap sedikit kan, makan rotan terus, Bah. Jadi kena pujuk-pujuk, marilah siok tuh, ramai kita, Syanu ada, ini Syanu. Jadi ramailah, jadi happening kan, ramai. Ramai, mari kita pergi. Enggak ingat sudah itu apa? Itu arahan bilang jangan pergi jalan sini, jalan sana. Pergilah kami. Saya, abang saya, jiran saya di sebelah, pergi mandi empangan. Padahal kami itu enggak pada berenang pun, empangan nggak mau mandi. Jadi pergilah kami nih mandi. Tapi sampai di sana, wah nampak, itu first time saya nampak macam mana besar empangan tuh kan, besar Bang, macam pulau. Begini empangan syok nih syok. Kami turun mandilah kami, tapi kami mandi yang di tepi-tepi saja, yang ada kena simen, bukan yang di tengah-tengah sana. Dalam juga lah. Dia punya dalam tuh memang tenggelam saya, tapi pendek Bah saya time itu, tenggelam. Tapi selepas itu saya revisited lagi itu tempat kan, time itu saya pandai berenang sudah betul-betul, dia dalam sini saya Bah, di tangan saya saja, itu tuh yang di depan-depan lah, bukan tengah-tengah. Jadi mandilah kami, syok-syok, wah ketawa sana sini, syok Bah, ramai. Jadi lepas itu pulanglah kami, pulang di rumah. Lambat pakai pulang time itu, macam sudah jam 2 kah begitu. Nah mencarilah si mama nih, separuh mati dia mencari satu pagi. Mana orang nih? Saya sama abang mencari dia risau lah. Pas kami sudah pulang, nah kena marah kami. Kenapa kamu mandi di sana, sudah kan kerja begini-gini? Kena bebel lah. Jadi nanti kamu, dibilang nanti. Saya kasih tahu nih bapak, dibilang. Kami pun diam-diam saja lah. Jadi pulang sebenarnya bapak tuh petang, mandi sudah kami, makan sudah kami, malam tuh kena panggil. Abang saya kena panggil. Saya bilang habis ini. Memang kedapatan sudah. Jadi abang saya kena panggil dulu. Sini kau. Wah bilang, duduk. Datanglah abang sini. Dengan rotan-rotannya itu. Di mana kamu nih hari? Mana ada kami pergi mana-mana. Terus, saya pun terkejut lah, saya habislah saya bilang. Saya duduk tuh, jauh-jauh saya duduk, macam pura-pura tidak bersalah. Kena pukul sudah bang saya kan. Kenapa kamu pergi ikut itu orang lain? Tuh kena rotan, di mana kamu? Saya tahu kamu pergi empangan kan, mandi. Apa saya cakap? Kena rotan, habis kena rotan. Lepas itu kena ikat lah dia punya tangan, depan kan kena ikat kakinya di rotan. Lepas itu sana sudah dia kena ikat, kena rotan, luka Bah. Bapak sini kalau rotan kan, bukan alang-alang punya Bah, mesti berdarah punya. Jadi saya pun belum lagi saya kena rotan, menangis sudah saya di sana. Saya bilang memang saya tahu saya kena juga nih. Jadi dipanggil lagi saya, saya lagi dipanggil. Jadi saya dipanggil, takut sudah kena rotan, memang menangis Bah. Jadi saya pun sama lah macam abang saya, kena ikat, kena rotan. Jadi satu malam tuh kan, saya ingat sampai subuh juga lah, bukan subuh lah, mungkin jam 2, jam 3 gitu kan kami diikat tuh. Di rotan lah, mama saya pun sana apalagi nangis-nangis, dia, sudah apa. Padahal dia juga ngeribut, dia juga mau kasih selamat. Begitu itu kan, tapi memang begitulah itu ajaran orang-orang tua kalau yang dulu-dulu. Memang yang perintis nih, yang saya dengan abang saya, memang makan rotan lah Pak. Selepas kami itu tiada sudah. Jadi itulah nakal kan. Seingat saya,
Buli-buli lagi saya tertidur, time kena rotan, tertidur lah saya, kesian betul. Di rotan memang luka lah. Saya ingat time itu saya punya hidung ada darah tuh. Saya begini, berdarah saya punya hidung. Tapi time itu kita tidak pikir apa-apa kan. Terlampau cikal bah kalau budak-budak yang dulu. Jadi itulah. Di situ kan baru saya pikir, oh jahat bapak saya. Wih, macam kami, sebab bapak saya diajar kan, memang keras bah. Jadi abang saya, tidak ada macam relation yang bilang manja-manja lah. Bukan macam sekarang ibu bapak kan, kalau saya dengan anak saya pun tidak akan buat begitulah. Pukul itu ada tapi tidak begitu teruk lah. Jadi hubungan saya dengan bapak saya itu kan macam, kalau bilang mau sayang-sayang peluk-peluk tiada lah, tiada. Jadi apa yang kami mau kan semuanya dari mama. Jadi kalau mau apa-apa kan tanya mama dulu. Jadi mama akan kasih tahu bapak lah, begitulah. Jadi begitulah kami membesar tuh ada hubungan dengan bapak itu tidak begitu, enggak juga Pak jahat sebenarnya bapak nih. Memang dia punya tujuan bagus untuk mengajar tapi keras. Jadi itu menimbulkan kami punya pikiran yang, bapak ini jahat. Nah begitulah, sebenarnya tujuan dia bagus. Jadi bila sudah semakin besar, sudah sekolah, sudah masuk tingkatan 6 lah. Nah, lepas itu waktu itu saya dapat result yang bagus lah. Saya lupa sudah ada pangkat dulu kalau STPM. Nah, saya dalam aliran sains waktu itu. Saya belajar, saya mau sambung pelajaran. Saya kasih tahu lah. Saya tidak kasih tahu bapak, sebab mana ada mau cakap sama bapak, cakaplah sama mama kan. Saya bilang, mak, saya mau sambung pelajaran nih, saya lulus. Saya bilang, saya mau sambung pergi masuk university, saya bilang. Terus enggak apa, nanti saya kasih tahu bapak lah. Terus bapak saya cakap pun, enggak payahlah kamu sambung belajar. Kau tengok anak si Anu itu, anak si Anu lagi jiran kan. Pergi belajar, pergi college. Tengok sekarang apa dia jadi? Menganggur. Nah, dia orang tua ada pikiran begini, Pak. Sebab dia lihat dia punya contoh itu kepada jiran-jiran. Dia jiran sana, anak si Anu begini, anak si Anu. Enggak payah kamu sambung belajar. Oh iya kah? Iyalah, saya pun iya sajalah, tidak boleh lawan kan. Jadi kebetulan waktu itu ada pengambilan askar Pak. Saya ternampak di dalam news. Wih, askar bagus nih, bagus jadi askar. Saya kasih tahu lagi mama saya, mak, saya mau anu nih, saya mau jadi askar, saya bilang. Saya mau join, ada temu duga besok. Jadi mungkin mama saya takut kan, dia takut saya mati kali. Takut dia. Wih, enggak boleh. Lepas itu dia cakaplah dengan bapak saya. Cakap begitu. Las baru bapak saya waktu kecil kan, saya macam waktu remaja tuh jarang bah ada conversation yang bagus dengan bapak kan, sebab kita takut dulu kan. Takut dulu. Jadi datanglah bapak saya nih, cakap sama saya. Saya pun jauh-jauh begitu takut kan. Nanti makan rotan, takut saya. Jadi, kau betul kah mau sambung belajar? Saya bilang ya, saya mau. Kalau kamu mau sambung belajar, kau belajar bagus ah. Dia bilang iya. Saya bilang. Jadi sebenarnya waktu semasa kami sedang dalam meningkat membesar itulah. Walaupun saya pikirlah bapak saya jahat, tapi sebenarnya dia memang sudah mula menabung sedikit. Tujuan dia menabung itu adalah untuk pendidikan lah, untuk pendidikan kami. Walaupun dalam hati dia nampak macam, yalah dipengaruhi, buat apa mau belajar, bukan juga dapat kerja, menganggur dia bilang. Tapi dalam hati kecil dia memang dia pikir juga untuk anak-anak dia. Nah itulah, sebab itulah juga saya dapat sambung di belajar lah di UMS lah. Akhirnya saya tidak jadi askar, saya ada di UMS waktu itu. Nah jadi puji Tuhan. Nah tengok, kalau bapak kita yang di dunia, yang kita rasa jahat, boleh memberikan apa yang bagus untuk anak dia. Apalagi bapak yang di surga. Jadi apa halangan untuk kita mengucap syukur? Nah itu, jadi saya baru terfikir yang ini. Sedangkan bapak yang tidak sempurna boleh berpikir memberikan yang terbaik untuk anak-anak dia. Apalagi bapakmu yang di surga.
Jadi kalau begitu apa status kita? Apa status kita sebenarnya? Kita ini adalah anak. Status kita ini kita anak kepada pencipta kita. Pencipta langit dan bumi. Jadi seorang anak dari Bapa yang di surga tidak akan diberikan ular atau kalajengking. Tapi mungkin kita akan bantah lagi. Mungkin ada bantah, bilang Bapa yang di surga tidak pernah bagi yang jahat-jahat. Kalau bilang tidak bagi kalajengking, tapi kenapa kehidupan saya ini teruk? Teruk kehidupan saya. Kenapa keluarga saya hancur? Kenapa keuangan kami teruk? Kenapa saudara-saudara kami yang di kampung ada yang tercerai-berai kehidupannya? Kenapa? Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus, Tuhan memberikan kita kadang-kadang bungkusan hadiah yang tidak cantik bungkusan dia. Hadiahnya bagus tapi bungkusan dia buruk. Bungkusan yang menyakitkan, kadang-kadang menyakitkan, bungkusan yang tidak baik. Tapi percayalah, Tuhan itu memberikan sesuatu yang paling indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga. Cuma itulah bungkusan itu kan udah cantik. Bungkusan dia itu memang tidak cantik. Tapi hadiah yang di dalam dia itu sangat berharga. Nah, jikalau saudara-saudari memahami ini prinsip kan, saya yakin saudara-saudari tidak akan pernah lagi mau marah sama Tuhan. Tidak, kita tidak akan mau marah sudah sama Tuhan. Tidak akan lagi kecewa dengan Tuhan mau ngomel. Oh, si anu lagi bagus menerima berkat yang besar, yang tidak pernah pergi gereja, yang Christmas ya baru pergi gereja. Nah, itu nanti kita belajar kenapa begitu. Nah, sebab itulah banyak yang ada di level yang kedua, yang jenis yang bersyukur begitu, yang bersyukur bila senang, bila susah mau bersyukur. Nah, jadi kita belajar hari ini. Ingat, apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah akan kasih kita ular. Tidak akan ada ular, tidak akan ada kalajengking. Karena status kita adalah anak. Kita adalah anak begitu nih. Kita adalah anak. Kalau mungkin hari ini kita mengalami kegagalan itu cuma mungkin bungkusan dia saja. Bungkusannya, tapi yang penting adalah yang isi di dalam dia tuh, yang paling berharga. Jadi tidak perlu lagi kita memarah-marahlah kepada Tuhan, dan kita akan belajar untuk bersyukur dalam keadaan apapun. Sebab kita anak bah kita ini. Kalau kita ini bukan anak, Tuhan pun tidak mau peduli kita. Tapi kita adalah anak. Sedangkan Bapa yang di dunia tahu bagi yang terbaik. Kenapa tidak Bapa yang di surga kan? Sebab kita ini anak bah status kita nih. Kita dipanggil anak. Jadi Tuhan tidak akan biarkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ayat ini macam selalu dengarkan, macam famous juga ini ayat. Tapi adakah kita benar-benar memahaminya? Nah, di sini saya mau cerita satu cerita lah. Ini tentang seorang remaja di Indonesia. Macam saya pernah dengar ada orang share dulu dalam khotbah di sini. Tapi saya lupa siapa yang share. Nah, tapi tidak apa, kita dengar lagi satu kali. Kita dengar sekali. Jadi di sebuah gereja di Indonesia ada satu orang remaja. Dia ini kan sangat berkobar-kobar bah. Wah, puji Tuhan, angkat lompat-lompat. Memang orang kenal lah bah semua dia. Sampai worship leader pun kalah oleh dia. Jadi orang tahu di mana dia duduk. Dia akan duduk depan, dia akan memuji Tuhan. Yang sangat berkobar-kobar. Jadi memang semua orang dalam jemaat itu memang pun suka cita. Sebab memang remaja ini dia ada aura dia bah. Aura dia memang remaja yang sangat berkobar-kobar, memuji Tuhan. Hati dia itu betul-betul kepada Tuhan. Nah, jadi pada satu hari Minggu, waktu malam, selepas dia dalam pelayanan lah di gereja itu, dia pulang jalan kaki. Jadi dia jalan kaki itu di pejalan kaki lah di tepi, di kaki 5 pejalan kaki sana. Di jalan kaki. Jadi
waktu dia berjalan kaki itu, dia punya hati pun masih berkobar-kobar, bah. Dia menyanyi, lari-lari anak-anak begitu kan, memuji Tuhan, masih berkobar-kobar, jalan di kaki lima. Tiba-tiba ada satu kereta yang dipandu oleh satu orang mabuk, wah laju. Lepas itu kereta naik di kaki lima, hantam dia, pap. Jadi memang dilanggarlah dia, tapi dia tidak mati, tapi teruk dia punya kecederaan, dia patah kakinya. Jadi dia patah kaki, dia diangkat, ambulans dibawa pergi hospital, kena scan lah, X-ray semua diambil, cek semua, scan. Jadi ternyata dia punya tulang kaki dia itu bukan sejak patah, tapi hancur, bah, hancur. Jadi dokter cakap kepada dia punya bapak, dia cakap begini, dia bilang, kau punya anak nih, dia punya kaki tidak dapat diselamatkan. Jadi kita kena potong. Sebab yalah kalau hancur sudah macam mana lagi, nanti ada jangkitan kuman, mesti mau potong. Jadi bapak dia pun yalah potonglah. Tapi yang si remaja ini dia belum lagi tahu, dia masih terbaring di katil dia, kan. Jadi ketika dia mendengar kaki dia itu, dia dikasih tahu oleh dokter, kaki dia dia harus dipotong. Dia sangat kecewa. Dia kecewa kepada Tuhan. Macam mana dia kecewa? Bayangkanlah, saya di kaki lima, saya baru balik dari gereja, saya tidak ada buat salah, saya jalan di kaki lima, tepat di kaki lima, jalan sambil memuji Tuhan. Tiba-tiba kereta langgar saya. Apa ini Tuhan? Adakah orang yang memuji Tuhan akan dilanggar kereta? Oh gitulah dia mungkin, wah dia marah, dia sangat memarah kepada Tuhan. Jadi hari itu dia sangat kecewa dan dia katakan, mulai hari ini saya tidak akan pergi ke gereja lagi. Saya tidak mau cari Tuhan, saya tidak mau sembahyang kepada Tuhan. Biarlah kau Tuhan. Oh begitulah dia konon. Kecewa kan, memanglah. Kalau sebagai manusia kan kita boleh rasa itu kekecewaan, bah. Bayangkanlah, bah. Berkobar-kobar lagi puji Tuhan, menyembah begitu, tiba-tiba kau dilanggar, ayah. Dia dapat bayangkan, oh, sakit hati, bah. Apalagi kita katakan kita anak Tuhan, di mana Tuhan waktu itu? Memang sakit hatilah dia, ini budak. Jadi dia jalani kehidupan dia dengan kekecewaan beberapa bulan. Jadi bapak dia pun datanglah kepada dia, bilang, nak begini, kau sabar dulu ya. Entah apa, saya order kau kaki palsu, dia bilang. Kaki palsu, saya order. Tapi kaki ini diambil masa yang lama sedikit kalau mau bikin. Jadi kau sabar sajalah. Kita tunggu sampai itu kaki datang. Jadi ramai juga orang-orang yang dari gereja datang bagi dia macam penghiburan lah kan. Sebab terkenal juga dia dalam gereja memang. Jadi bagi dia penghiburan, doa sama dia, kasih hibur dia supaya dia kembali ke gereja. Tapi berapa ramai pun datang memang tidaklah, bah. Memang dia sudah sangat kecewa kepada Tuhan sebab ya memuji-muji Tuhan kena langgar. Oh ya sakit hati dia, sangat sakit. Jadi setelah beberapa lama kaki palsu pun sampailah. Jadi dipasang kaki dia pasang, dia tengok pun, oke nih. Dia pun dapat jalan semula macam biasa tapi tidak sempurna macam yang kaki sebenar lah, tapi dia boleh berjalan. Dia tengok, oke. Jadi sekurang-kurangnya dia perlukan bantuan lah dalam beberapa bulan tuh. Kaki dia dia boleh berjalan sudah. Jadi di hari pertama dia pakai itu kaki palsu, dia tengok diri dia, dia macam ada harapan sudah. Jadi mungkin pada waktu itu pun Roh Kudus bekerja, jadi dia pun tiba-tiba ada kerinduan sudah mau balik pergi gereja. Dia tiba-tiba, saya ada kerinduan, saya mau pergi gereja balik. Dia berkeputusan minggu depan saya mau pergi gereja. Dia sudah berkeputusan lah. Minggu depannya dia pergi gereja sudah. Kebetulan semasa waktu itu ada pendeta datang pergi gereja dia, berkhotbah dan memberikan cabaran kepada orang-orang di sana lah. Jadi itu pendeta cakap begini, adakah siapa anak-anak muda yang mau melayani Tuhan menjadi missionary, dia bilang, dan menjadi utusan Tuhan di Afrika, tapi bukan di bandar-bandar, kena masuk di pedalaman sana yang ada orang makan orang punya. Jadi si remaja ini pun tanpa berpikir panjang, angkat tangan dia, saya pendeta.
Jadi dia angkat tangan. Jadi saya mau pergi, dia bilang, saya mau pergi. Dia pergi depanlah, dia doakanlah dia. Orang tua dia pun tidak dapat tahan dia sudah. Jadi lepas kebaktian mereka sekeluarga pun berunding. Berunding sudahlah. Dengan keputusan itu anak, dan akhirnya orang tua itu pun tidak dapat tahan dia. Sebab dia punya keinginan begitu kuat, saya mau jadi missionary. Kan sebab Roh Kudus sudah bekerja, dia pun kembali kepada Tuhan, dia kuat, mau kembali kepada Tuhan. Jadi mereka pun merelakanlah, apa boleh buat. Jadi ibu bapak dia katakan, kalaupun kamu tidak pulang sebab kamu harus mati untuk Tuhan, mati di sana, tidak apalah, kami relakan saja. Kan? Jadi urus sudah segala-galanya, bisa segala, terbanglah dia pergi Afrika. Pergi Afrika, jadi selama 2 minggu di Afrika tuh, hidup masih lagi oke. Kan dorang mungkin belum lagi masuk ke pedalaman sana. Jadi, selepas yang kedua minggu, ini betul-betul teruk. Dorang masuk di sana, dorang jumpa orang makan orang, habislah dia. Jadi tergugat dia punya jiwa di sana. Jadi apa yang terjadi? Pendek cerita, dia tertangkap oleh orang yang makan orang tuh di Afrika sana. Jumpa, ini orang, ini daging muda, dia bilang, sedap ini kalau kau dipanggang. Gitu orang. Apalagi karena tangkap dia ini. Jadi kena tangkap, karena ambillah dia punya, tapi orang Afrika punya parang ini, orang macam tiada parang, mungkin batu ke apa, tidak tahu lah. Sebab orang primitif kan, yang tinggal di hutan. Dikasih potong dia punya kaki kan, terkena yang kaki palsu. Terputus, terkena kaki palsu dia. Tapi itu orang Afrika, orang heran. Kenapa tiada darah? Berhabis dia potong berhabis. Jadi terkejut tuh orang Afrika. Kenapa tidak berdarah nih? Ini mesti dewa sakti nih, dewa sakti nih, orang bilang, dewa nih. Ini bukan manusia, ini Tuhan nih. Jadi itu orang Afrika pikir begitu. Jadi itu orang muda pun pikir, orang anggap saya dewa. Inilah peluang saya, dia bilang. Jadi dia berdiri, dia kasih Injil mereka, mengabarkan berita baik. Dan pada akhirnya kan satu kampung tuh yang orang makan orang jadi Kristen. Jadi dia pikir balik. Dia sadar, hampir 1 tahun yang lalu dia mengalami kemalangan, dia bilang. Dia mengerti rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Dia mengalami kemalangan, baru dia ingat 1 tahun yang lalu, kemalangan aku. Sudah waktu aku kemalangan tuh, waktu lagi aku memuji-muji Tuhan, dia bilang. Lepas itu aku kena langgar, sakitnya jiwa saya time itu. Rupanya inilah yang Tuhan maukan dalam kehidupan saya, dia bilang. Kita lihat. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan untuk hari depan. Saudari-saudari dikasihi dalam Kristus, jika sekarang ini kamu mengalami banyak perkara negatif dalam kehidupan kamu, jangan kita tergesa-gesa. Macam tadi yang budak muda tuh kan, tergesa-gesa, aku tidak mau lagi datang gereja, mau tinggalkan Tuhan. Tapi apa yang berlaku? Di sebaliknya Tuhan bekerja. Dalam kesakitan kita, dalam kita tidak berupaya, sebenarnya Tuhan bekerja untuk damai sejahtera, rancangan pada masa depan yang kita tidak tahu. Kalaulah dia tidak eksiden pada waktu itu, apa yang berlaku pada waktu sekarang di Afrika? Mati dia, kena makan. Jadi apa yang selamatkan dia? Kaki palsu dia. Kaki palsu. Kita tidak perlu tergesa-gesa untuk marah kepada Tuhan, karena tetap ada masa depan yang penuh harapan. Tetap ada hari depannya Tuhan beri kepada kita. Jadi mulai hari ini kita belajar. Kalau kita mau marah-marah lagi, kan? Kalau kita mau kecewa lagi pada Tuhan, mau komplain lagi, ingat, melalui semua ini pasti ada masa hadapan yang penuh harapan. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa hadapan, tetapi Tuhan rancangkan itu dengan sempurna. Dia sudah rancangkan. Masa yang budak muda ini. Yang ketiga, kita belajar dari Roma pasal 8 ayat 28.
Di sini dia tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi hal ini kita harus betul-betul fahamilah supaya kita boleh belajar untuk mengucap syukur dalam keadaan apa sekalipun. Kalau ada berlaku sesuatu, katakan pada diri kita, saya ini adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa ayat ini terjadi ketika saya mengalami penderitaan. Saudara tetap tahu bahwa ini dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi di sini Tuhan juga dia gunakan dua cara, yaitu satu melalui berkat dan juga satu lagi untuk melalui penderitaan. Dia bekerja untuk kebaikan kita bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, mungkin ada yang mengalami berkat yang berkelimpahan betul. Belum minta, baru mau pikir, baru mau doa, sudah dapat itu berkat. Nah, kadang-kadang ada macam begitu kan. Bagus juga Tuhan nih, aku baru mau pikir-pikir, mau berdoa, tidak sempat aku doa, sudah datang itu berkat. Puji Tuhan. Nah, tapi jangan juga kita terburu-buru lepas dalam itu lautan berkat itu. Bersukacita oke, mengucap syukur oke, tapi jangan kita lemas di dalam dia. Sebab jangan kita lupa, sebab Tuhan juga boleh bekerja yang satu lagi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu penderitaan. Itu pun ada. Nah, jadi dia punya ilustrasi itu macam begini. Macam bangunan lah kan. Dulu saya pernah kerja di PPNS sana, kami membina Pusat Penelitian Negeri Sabah. Saya ingat nih, dia punya ilustrasi itu macam begini. Ada satu mandur, dia mau panggil punya pekerja apa? Mandur ini dia ada di tingkat 12. Jadi dia punya pekerja itu di bawah sekali di base sana. Dia mau panggil, tapi memang susah mau panggil orang tuh kalau tinggi. Kalau yang sampai tingkat 5 mungkin boleh lagi, oi kau panggil, masih lagi boleh dengar. Tapi kalau di atas tuh susah. Lagi-lagi kalau ada mesin berjalan-jalan di sekeliling ada jenis itu bising, tidak dengar. Jadi apa yang si mandur ini bikin, dia bilang, orang ini tidak mau dengar saya panggil. Jadi dia ambil duit. Dia ambil duit 50 sen, buang. Jadi dia punya pekerja-pekerja pun, siapa pergi buang duit nih? Kurang bijak, jadi orang nih pergi buang-buang duit. Jadi dia ambil lah. Si mandur bilang, saya mau panggil dia buang duit supaya dia tengok saya di atas. Dia pergi pungut lagi duit, jadi dia pergi tengok-tengok saya, dia bilang, enggak apa, mungkin 50 sen, siapa coba mau tengok kan 50 sen. Oke, enggak apa, ambil RM1, buang. Ini pekerja dia pun, tadi sana 50 sen, ada lagi sini RM1. Kurang bijak orang ini buang-buang duit, pungutlah dia. Tidak lagi dia pergi tengok di atas sana. Si mandur bilang, bagi RM1 tidak mau. Mungkin sedikit RM1. Oke, RM10 buang. Dia cuma nak, tadi di sini 50 sen, sana RM1. Sana RM10. Bagus betul orang nih. Ambillah, tengok kiri kanan, tiap orang punya ambillah. Si mandur pun, aku buang duit mau panggil dia lagi mau datang. RM50 mungkin kurang kan? Oke, buang RM50. Tengok lagi belakang, sana bagus berkatku ini hari ini. Semua pun bagi duit, belum lagi kerja, sudah ada berkat. Oke, ambil. Marah sudah si mandur. Ini orang nih biar betul nih. Saya mau panggil dia, kasih umpan-umpan dan mau datang. Oke, enggak apa, dia nampak ada batu kan. Batu begitu besar lah. Dia pergi ambil itu batu. Dia pergi lempar, tepat di kepala. Tapi orang kalau di dia pakai helmet Kalau dia pakai helmet pecah tuh, luka juga tuh. Lempar, kena kepala dia. Baru dia mau tengok di atas. Saya panggil kau tidak tengok saya, dia bilang. Jadi ilustrasi dia macam begitu. Kadang-kadang berkat tuh kan. Tuhan bagi kita pun sudah, berkat Tuhan banyak-banyak sampai kita pun lupa untuk melihat ke atas, mendongak ke atas kepada Tuhan untuk bersyukur kan. Lupa kita. Sebab kita sudah lemas di dalam itu berkat-berkat itu. Nah, jadi itulah kadang-kadang kita tengok, kenapa si Anu yang jarang pergi gereja? Kenapa dia banyak betul berkat?
Yang pergi gereja pun yang 1 tahun 1 kali, waktu Christmas baru dia pergi gereja. Nah, kenapa aku yang selalu pergi gereja ini tiada berkatku? Nah, jadi saudara-saudara kita lihat di sini. Tuhan bekerja melalui 2 cara untuk kebaikan kita. Satu melalui berkat dan satu melalui penderitaan. Nah, itu saya bilang kita kena, kalau kita diberkati, luar biasa kita kena mendongak ke atas mencari Tuhan. Semakin kita diberkati kita kena cari Tuhan. Sebab Dia sedang mengerjakan sesuatu untuk kebaikan kita. Nah, kalau kita sudah terlampau lemas dalam itu berkat, nanti jadi macam yang tadi, dipanggil-panggil untuk kita pergi ke menongak ke atas. Sebenarnya kadang-kadang berkat itu datang adalah untuk kita bertobat juga sebenarnya. Sebab itu kita, kenapa orang yang jarang datang ke gereja semakin diberkati. Tuhan mau berkati dia, mungkin supaya dia datang lihat kepada Tuhan. Tapi kalau tidak mau datang, sudah berkat datang, sudah berkelimpahan, sampai tidak mau tengok ke atas, kena lemparlah batu. Nah, kalau batu kecil oke lah. Kalau batu besar mati terus. Nah, jadi itu. Tuhan Dia menggunakan penderitaan supaya kita datang balik melihat kepada Dia. Untuk bersyukur kepada Dia. Tapi penderitaan itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, macam yang di sini tadi ditulis tuh. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan bekerja. Dia bekerja dalam kebaikan, Dia juga bekerja dalam benda yang menyakitkan kita untuk kebaikan kita bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita harus bersyukur. Jadi kalau hari ini kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita, ingat kata firman Tuhan ini dan camkan dia dalam hati kita. Tuhan tidak pernah berubah, tetapi semua yang dihadapi tetap mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Kan? Ada amin? Mendatangkan kebaikan. Nah, jadi saudara-saudari, di saat kamu mengalami penderitaan, jangan pakai kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak bagus, yang negatif, yang boleh mengundang dosa dan menyebabkan perkara lagi parah, lagi teruk. Kan? Biasanya kalau orang-orang muda, biasa orang muda lah kan, kalau kecewa. Orang muda dan percintaan tidak boleh lari. Kan? Ya, cinta dan orang muda itu sentiasa bersama-sama. Dan kalau kena lagi yang orang yang baru lagi putus cinta, kalau dengar ini khotbah, senanglah kau cakap. Tapi kita belajar hari ini kan, senanglah kau suruh mengucap syukur. Gila kamu mengucap syukur dalam kekecewaan. Sakitnya hatiku ini. Kena lagi dengan apa? Dengan apa ini yang apa sudah tuh? Kalau kena lagi dengar lagu-lagu yang menyedihkan kan, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Saya gitu. Nah kena bah, memang dilayan, kan? Aku lupa, aku macam pernah dengar tuh lagu itu. Lagu itu Indonesia punya lagu kan? Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Oh ya. Jadi lagi lah kan, macam mana kita mengucap syukur. Tapi kita belajar pada hari ini, Tuhan bekerja segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita. Mungkin hubungan kita dengan yang si kawan ini mungkin itu bukan yang apa, tidak sesuai untuk Anda. Jadi Tuhan sedang bekerja untuk memberikan yang terbaik lagi untuk kau. Begitu. Kita karena pikir begitu, itu kita karena bersyukur. Tapi dalam memilih pasangan ini janganlah juga apa macam main apakah menyerahkan segala-galanya macam apa macam ambil nomor gitu-gitu. Tuhan, inilah itu. Sebenarnya bukan begitu. Tuhan bagi kita hikmat. Jadi kalau mencari pasangan itu kita akan gunakan kita punya akal pikiran dan apa yang firman sudah tuliskan kan. Nah begitu, itu next session itu kalau ada orang mau share kan. Nah jadi itu. Jadi kita mau bersyukur. Macam mana kita mau bersyukur? Kita sudah belajar tadi 3 perkara kan. Di mana yang pertama kita adalah anak.
kita adalah anak Tuhan. Sedangkan yang Bapa yang di surga pun, Bapa yang di bumi tahu bagi yang baik, apalagi Bapa di surga. Mana dia biarkan kita. Jadi itu sebab kita harus bersyukur. Dan yang kedua itu adalah rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Mungkin Tuhan mau bagi kita hadiah tapi bungkusan dia tidak bagus. Bungkusan dia adalah bungkusan yang buruk, bungkusan yang menyakitkan. Tapi hadiah di dalam dia itu sangat berharga. Nah, dan tadi yang ketiga itu adalah Allah bekerja segala sesuatu. Sama ada yang baik ataupun yang jahat. Dia bekerja juga untuk kebaikan kita. Nah, jadi itulah yang kita dapat belajar pada hari ini. Juga saya mau share lah. Oke, saya ada dengar satu khotbah pastor, Pak. Dia melayani, dia di Indonesia, dia melayani di Amerika. Tentang satu keluarga. Keluarga ini mereka memang bekerja di Amerika, tapi mereka orang Indonesia. Jadi dia umur waktu itu dia 36 tahun, masih agak muda lah. Jadi dia berjumpa dengan dia punya pasangan orang Indonesia juga dari Surabaya. Mereka jumpa di Amerika, dorong kawin lah. Dan mereka bahagia, ada pekerjaan, boleh antar pulang duit kepada ibu bapak di Indonesia sampai boleh buat rumah besar-besar. Gaji di sana besar di Amerika. Jadi dorang kawin bahagialah. Tapi kebahagiaan dorang itu tidak lama. Sebab yang lelaki ini dia selingkuh. Dia selingkuh lah yang lelaki ini. Dia ada pasangan yang lain. Jadi akhirnya keluarga itu tercerai-berai. Dan si istri pun dorong balik lah. Keluarga itu hancur, dia dorong balik pergi Indonesia balik sebab apapun tiada sudah kan. Tercerai-berai, Pak. Pekerjaan pun tiada, mula-mula diberkati, lepas tu berkat tu hilang. Begitu saja. Balik pergi Indonesia, ini perempuan dia punya bini dia mau ceraikan laki dia lah. Waktu itu dorang ada 2 anak. Tetapi sewaktu proses penceraian belum lagi berlaku lah, dia baru mau proses dia. Rupa-rupanya ini perempuan nih, dia ada berselingkuh juga. Mungkin sebab yang mau membalas dendam kan kepada suaminya. Dia pun, suami saya selingkuh, aku pun mau selingkuh juga. Lawan tetap lawan, gitu. Lawan lah, sama-sama keras kepala, lawan lah. Jadi dia selingkuh, dia dengan orang dari Indonesia juga tapi di Amerika, dari Jakarta. Jadi dia, dan kebetulan perempuan tuh dia mengandung, bukan anak kepada yang laki dia, tapi anak kepada selingkuhan dia. Tapi yang laki dia yang pertama ini dia tidak tahu. Jadi dia datanglah pergi jumpa tuh dia punya bini untuk proses penceraian. Dia pun heran, kenapa macam apa nih, dia ada perubahan fisikal dalam dia punya bini dia yang ex lah. Jadi kenapa kau mengandung kah? Dia bilang iyalah. Wah, mendengar itu dia punya laki pun sakitnya hati dia, hancur lagi tambah hati dia. Tapi siapa suruh juga, kau juga selingkuh kan? Sakit hati dia, sangat sakit hati dia. Dia pun sakit hati dia, remuklah hati dia. Sudah cerai sudah dorang kan, jadi ini perempuan pun dia dengan laki lain sudah kawin. Dia pun cerai sudah dengan dia punya bini dia baru dia ingat mau datang kepada Tuhan lah. Jadi dia datanglah kepada pastor nih. Singkat cerita dia tengok, teruk, memang remuk, Pak. Kerja tiada, rumah berantakan, keadaan keluarga begitu hancur. Dia bilang, ini orang nih, sebenarnya ini orang nih dia mau kawin dengan kawan sekolah dia, juga janda. Tapi janda yang kematian suami lah, ada anak 2 juga, serupa macam dia juga lah, ada anak 2. Tapi ini pastor dia tidak mau, dia bukan mau urus yang itu dulu. Sebab dia tengok ini orang kesian. Dia punya emosi harus dibaiki dulu, emosi dia punya jiwa.
Jadi dia ambil ini orang, dia kasih tolong dia, counseling dia, kasih dia pekerjaan. Jadi setelah beberapa lama ini lelaki dia pun dari kehancuran tuh dia mula-mula naiklah. Dan baru dia ada macam kekuatan untuk cakap sama ini pastor. Dia cakap begini, pastor, saya mau kawin dengan saya punya kawan, dia bilang, kawan saya yang janda itu. Tapi itu pastor jawab, enggak boleh. Itu perempuan kalau mau kawin lagi boleh, sebab dia kematian suami. Tapi kau duda, enggak boleh kau kawin. Walau macam mana pun kau tidak boleh kawin. Kalau kau mau kawin, kau cari balik kau punya kau punya bini kau yang lama. Mana boleh, dia bilang. Aku sudah jijik dengan saya punya bini. Dia bilang, bini saya pun jijik dengan saya. Dia bilang. Jadi marah nih orang yang muda nih. Dia pergi marah betul itu pastor. Itu pastor pun memang sakit hati lah kan. Apa nih, macam anjing. Saya sudah kasih makan, kau gigit saya lagi. Dia sakit hati lah, memang itulah. Dia pastor ini dia sangat sakit hati tapi tidak apa. Dia tetap membantu ini lelaki ini. Jadi buka dulu ada orang, enggak boleh. Dia bilang, saya tidak mau kasih kawin kau. Kalau kau mau kawin, kau carilah pastor lain. Jadi las. Jadi macam mana pastor? Kalau saya tidak boleh kawin dengan, saya masih muda, baru 36 tahun, saya pun mau ada keluarga, dia bilang. Baru dia mau ingat ada keluarga. Tapi keluarga yang dia pergi buang. Nah jadi macam mana saya mau balik kepada istri saya? Dia pun sudah ada keluarga dengan laki yang baru dia. Dia bilang, kau jangan pikir itu. Kalau kau mau, kau mesti merelakan, biarkan Tuhan bekerja. Tapi kau jangan kacau orang. Nah, tapi itu laki dia tetap tidak mau juga. Jadi iyalah. Jadi lama berlalu sudah begitu, lama sudah kan. Pastor pun tidak mau berkat dia untuk kawin dengan dia punya yang kawan tuh, ya biarlah. Jadi lama tiba-tiba dengar satu cerita daripada ini laki, pastor, saya dengar saya punya bekas bini itu macam gaduh dorang. Yang laki itu sudah lari pergi Amerika, tapi belum lagi cerai. Begaduh dorang pastor. Macam mana nih? Pastor sudah, kau jangan macam-macam, kau jangan kacau. Dia bilang biar Tuhan yang itu keluarga dorang, biar Tuhan yang hal dengan mereka. Kau jangan pergi kacau-kacau di sana. Jadi itu laki pun tidak kacau lah. Jadi begaduh yang ini bekas bini dia dengan dia punya laki itu sebab cemburu. Dia bilang, mungkin ini perempuan ada ikut siapa cemburu lah, gaduh. Laki ini pun di Amerika, ini perempuan di Indonesia gaduh dorang. Lama-lama tanpa angin tidak apa, tiba-tiba yang bekas bini dia ini menghubungi dia, yang bekas laki dia. Dia kasih tahu lah, ya saya punya kehidupan teruk gini, cerai berai, saya punya laki cemburu saya. Pastor kasih tahu lagi dia, kau jangan ikut campur, jangan kau kasih api-api cucuk-cucuk sana, kau jangan campur-campur. Jadi, ya pendekkan cerita, akhirnya itu ya dia punya bini pun akhirnya bercerai dengan dia punya suami itulah. Sudah cerai dan akhirnya yang dia punya bekas laki ini pun balik kepada bini dia yang lama. Nah, lihat pekerjaan Tuhan. Tapi pastor ini cakap ada risiko. Kau harus jaga tuh anak yang bukan kau punya anak kandung tuh seperti anak kau sendiri. Ada 3 anak kan, 2 anak dia, yang 1 tuh anak laki itu. Kau kena jaga. Jadi akhirnya mereka pun bersama balik, sama-sama bersama ini keluarga bersatu semula, dan dia jaga anak yang ketiga tuh, yang anak perempuan tuh 2 anak lelaki yang pertama, dorang sama-sama balik dan dorang ada pekerjaan di Indonesia, dorang ada pekerjaan, dorang ada rumah balik, keluarga mereka bersatu semula. Dan sampai saat pada pastor itu dia ceritakan sharing dia, mereka sudah melayani sama-sama di gereja. Nah, kita lihat kalau Tuhan boleh bekerja dalam segala sesuatu yang sangat menyakitkan. Wah, saya dengar itu, saya pun, saya pun tidak boleh hadapi benda-benda yang seperti itu. Tengok, Tuhan boleh bekerja dari segala yang perit.
untuk kebaikan kita, supaya kita lihat balik kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang berkat yang melimpah-limpah itu, kadang-kadang kita jangan lalai, sebab Tuhan mau panggil kita sebenarnya untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi, itu saudara-saudari, ada 3 benda dalam bagaimana kita mau mengucap syukur dalam segala hal. Jadi, saya harap dengan melalui sharing saya ini pada pagi ini kita boleh mengucap syukurlah, kan? Bukan sejak dalam kita keadaan kita bagus, kita diberkati Tuhan, melimpah-limpah kita mengucap syukur. Tetapi sewaktu kita dalam kesusahan juga, waktu kita sakit, sebab Tuhan sedang bekerja di dalam kesakitan Dia untuk hari-hari yang baik, untuk masa depan kita. Nah, jadi itulah sharing kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, sebab kami adalah anak-anak Tuhan. Kami dipanggil untuk menjadi anak Tuhan. Kami belajar pada pagi ini untuk bersyukur. Dan kami tahu Tuhan, dalam setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kami, biarlah kami dapat bersyukur, sama ada itu maupun yang menyenangkan ataupun menyakitkan. Karena kami tahu Tuhan, sedangkan Bapa yang di dunia ini tahu memberikan yang baik, apalagi Bapa yang di surga. Kami ini adalah anak Tuhan yang mengasihi-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah dalam setiap kesakitan, dalam setiap kegagalan, dalam setiap masa-masa yang sukar yang kami hadapi, kami percaya itu Tuhan, itu adalah bungkusan daripada hadiah yang terbaik yang akan Engkau berikan di kemudian hari nanti. Terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Biarlah kami sentiasa belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam yang baik maupun mengucap syukur dalam segala yang tidak baik dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan Engkau bekerja dalam setiap hal itu untuk masa hadapan yang lebih baik kepada anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.